Kopi Literasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Pai di Kopi Literasi. Alhamdulillah, kesempatan hari ini Bang Pai mengundang Kakanda Johari Effendi. Kebetulan saya menempati tempat tinggalnya di Padang, dan juga Bang Dr. Rasunil, aktivis sosial ya, yang dimana di Sumatera Barat hari ini yang sangat luar biasa juga menurut saya. Dan juga aktivis Jakarta nih. Bang Cejo itu aktivis sepanjang zaman gitu. Saya sapa dulu lah buat Bang Johari. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ya, menyambangi tempat tinggal saya, kediaman saya di Kelurahan Kranji ya, Dinas Pelindung Kota Padang. Tapi saya perhatikan Najo ini hobi juga lebih ke alam-alaman gitu ya. Najo hobi mendaki juga. Karena kita ini kan besar di alam ya. Oh, siap. Saya orang kampung, tinggal di di pesisir pantai. Setiap hari ya hidup di alam. Saya kira Ajo hobi mendaki juga. Saya suka menanam. Oh, nanam Saya ya? suka menanam. Karena bagi saya itu filosofi yang diturunkan oleh orang tua saya. Karena dengan menanam itu paling tidak kontribusi kecil kita untuk menjaga kelangsungan alam ini. Jadi saya pun mengimbau kepada adik-adik semua, mari kita memanfaatkan ruang-ruang untuk ditanam. Dan oksigen kita juga aja ya. Iya, saya kira ini ruang sempit yang saya kelola, saya tanam berbagai jenis tumbuhan ya, yang mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh orang. Oke, untuk selanjutnya gimana kabarnya Bang Putra? Baru nyampe di Preman ya? Iya. Kalau kata orang, kalau Bang Putra nih hadir di Preman, ada apa dengan Preman? Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih juga pada Bang Pai hari ini memberikan sedikit ruang untuk masalah pergerakan yang ada di Sumatera Barat. Oke, makasih Bang Putra. Selanjutnya untuk Bang Asmil, Bang. Gimana nih keadaannya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya melihat tuh video Bang di acara wisuda itu sangat luar viral sih. Itu pada Bang Pai aja. Itu hampir 400 loh like-nya. Itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi di kelasnya Sumbar tuh Preman tuh luar biasa. Mungkin karena ganteng kan. Jadi pakai kacamata itu ya. Beda sih gitu ya. Ya alhamdulillah tadi sini Pak Bang Ajo. Ini ruang-ruang diskusi dan hari ini dijadikan podcast gitu ya. Ini rutinitas kita ketika di Padang kumpul Pak Bang Ajo selalu diskusi. Ya, momentumnya mungkin sesuai ya di situ. Kita ada mentor saya, Bang, tuh dia orang Balintang. Dia dokter muda juga dia bilang gini, hari ini kan muda butuh edukasi, literasi gitu. Langsung aja ke Bang Ajo lah. Apa itu? Gini Bang Ajo, saya melihat hari ini gini, seperti survei di lapangan saya lihat itu Bang Ajo. Saya melihat anak muda sekarang ini atau dibilang nggak ada tujuan atau nggak ada arah atau nggak ada harapan. Saya melihat seperti itu. Ada kehampaan berpikir kehampaan dia untuk masa depan lagi. Dan ini terjadi entah apa, entah berkembang zaman atau apa, ataukah ini memang otomatisnya seperti itu aja. Saya mulai begini aja ya. Memang tantangan anak muda ya, katakanlah pelajar, mahasiswa, remaja hari ini tentu dibandingkan di masa saya remaja ya, di masa saya muda tentu lebih berat ya, sangat kompleks menurut saya. Akhir-akhir ini kita coba lihat ya, misalnya fenomena tentang meningkatnya angka LGBT, ya, fenomena LGBT, kemudian pergaulan bebas gitu ya, kemudian banyaknya anak-anak remaja yang ketangkap karena narkoba gitu. Banyaknya anak muda remaja yang tertangkap karena aksi preman di jalan gitu kan, kemudian begal, macam-macam ya fenomena yang hadir hari ini, dan itu fenomena yang kita mungkin tidak temukan ya, kalaupun ada tapi tidak sebegitu mengkhawatirkan ya. Soal aksi-aksi
soal aksi-aksi yang saya kira itu adalah mengarah ke yang negatif semua. Dan itu tidak terlepas dari yang saya katakan tadi, kompleks. Mereka mungkin bersekolah, kuliah kadang-kadang pun setelah kuliah, bersekolah pun tidak mendapatkan gambaran tentang masa depan gitu ya. Dan itu semua ya, ini tantangan ya, tantangan bagi kalian para remaja, para anak muda hari ini. Hidup semakin berat ya. Kemudian persaingan itu sudah semakin ketat ya. Dengan terjadinya lompatan teknologi gitu ya. Kemudian arus orang luar masuk sebuah negara tidak ada lagi ada batas ya. Semuanya sudah begitu bebas. Tidak hanya informasi, tapi semua produk ya juga produk-produk yang kita konsumsi juga sangat tidak terbendung ya, ada batasan-batasan sehingga kemudian apapun bisa diakses hari ini oleh kita ya, terutama anak muda ya. Jadi budaya tradisi luar itu masuk dengan ya begitu tanpa bisa dikontrol gitu ya. Tambah lagi persoalan tadi saya kira ya, ruang-ruang anak muda untuk mendapatkan impian semakin hari itu daya kompetisinya semakin tinggi ya, itu kan membuat pengaruh terhadap anak muda, dan saya kira ini harus dijawab ya, direspon dengan nilai-nilai yang tentu ini yang mesti harus kita kampanyekan. Soal anak-anak muda sekarang ya harus membangun etos kerja yang kuat ya, daya kompetisi yang baik ya, sehingga kemudian mereka tidak tergilas oleh keadaan. Nah, Jo, saya melihat anak muda tidak seimbang dengan perkembangan itu. Anak muda itu lebih perkembangan daya perkembangan untuk berpikir dan lain, untuk tujuannya itu menurun saya. Jangan kita lihat di segi mahasiswanya, coba kita lihat yang tidak sekolah, yang berhenti pas di sekolahnya, apalagi di COVID kemarin gitu. Saya melihat arah anak muda ini semakin lama makin menurun. Itu ini berbahaya menurut ya, saya. itu apakah nanti ini jadi bom waktu untuk anak muda di 5 tahun terus tahun depan? Ya, saya kira akan menjadi persoalan terbesar di negeri ini kalau seandainya negara, pemerintah di situ juga harus turun tangan ya. Melihat fenomena keseharian, coba contoh sederhana, anak muda dengan teknologi saya perhatikan di keseharian suka main game Ya, suka main jackpot, suka main macam-macam itu, yang saya kira itu memang lama-lama akan merusak menurut saya, karena mereka banyak duduk diam ya kan, main game, menekur ya, lihat HP gitu, menghabiskan waktu sampai tengah malam ya gitu kan itu yang terjadi hari ini, tidak hanya di perkotaan sampai ke desa-desa. Itu fenomena ya, itu berdampak terhadap sistem nilai kan, kehidupan secara tanpa kita sadari akan terbangun sikap individu ya, memikirkan diri sendiri, jangankan memikirkan orang lain. Karena itu tuh, gimana bisa memikirkan orang diri sendiri aja tidak terurus misalnya, tidak percaya diri dengan itu ya. Jadi ini menjadi tantangan terberat kita, bonus demografi ya, anak-anak muda kita. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi ancaman yang saya kira, dan ini mesti harus diperhatikan oleh negara atau pemerintah menurut saya. Jadi ya mungkin pemerintah sudah mengkampanyekan tentang anak muda itu harus kreatif, harus inovatif, dan berbagai upaya dilakukan untuk mendorong agar munculnya anak-anak muda yang kreator yang macam-macam. Tapi saya kira kalau tidak dilakukan secara sistematik ya, ini juga akan menimbulkan persoalan ya, dan disrupsi informasi itu, lompatan teknologi informasi yang luar biasa itu kan tidak hanya merambah wilayah anak muda di wilayah perkotaan, juga pedesaan di pedalaman. Ini yang jadi problem, dan saya kira memang harus kita bangun kesadaran kolektif ya di generasi anak muda, di organisasi anak muda, untuk mendorong ini menjadi kerja kita bersama. Tidak bisa memang dikerjakan oleh satu pihak, oleh pemerintah, oleh pihak stakeholder, tapi juga di organ-organ yang ada di dalam masyarakat muda itu sendiri menurut saya. Kepentingan itu apakah hari ini Indonesia sudah siap menghadapi musuh grafik itu? Kalau siap dan siap, kita harus siap kan? Harus siap, tidak ada kata tidak siap gitu. Kalau kita tidak siap, tentu kita akan
akan menjadi pecundang dalam perubahan yang luar biasa itu. Kita akan jadi mangsa kan di negeri kita. Kita akan kita akan menjadi mangsa oleh perubahan itu sendiri. Jadi kita harus mendorong anak muda kayak Sipai gitu ya, yang lain-lain harus mampu menciptakan ruang-ruang kreativitas baru ya. Kita tidak hanya sebagai pengguna, pemakai gitu ya, tapi juga menjadi subjek dari perubahan itu sendiri saya kira. Jadi ruang-ruang kreator, ruang-ruang usaha-usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi itu kita jadikan sebagai sebagai sarana ya, bukan kita yang kemudian dilalap oleh alat itu saya kira. Kalau kita melihat dari zaman Najo masih muda kemarin, apa sih tantangan yang begitu jadi tantangan yang luar biasa di zaman Najo ya, dibanding hari ini gitu? Iya, kalau di masa saya waktu saya remaja gitu ya, waktu pun sampai mahasiswa kan suasana hampir sama gitu. Saya SMA tahun 95, kemudian 93, tamat 95 jadi mahasiswa. Kehidupan sosial waktu itu sangatlah baik menurut saya ya. Solidaritas solidaritas, kedermawanan sosial dan macam-macam itu kan memang menjadi akar budaya kita ya. Memang hidup berjalan baik, ekonomi menurut saya stabil waktu itu. Cuman masalahnya ketika masuk 97 awal kemudian sampai 98 kan mengalami krisis, dan itu kemudian mendorong lahirnya gerakan reformasi. Tapi memang di masa saya itu yang mahal kan soal kebebasan ya, di masa itu, terutama kebebasan dalam soal berpolitik, soal kebebasan dalam menyampaikan pendapat politik, itu aja yang terdikatkan. Tapi kan soal lain kan memang relatif hidupan lebih baik saya kira di di penghujung Orde Baru itu daripada sekarang ya. Kalau ini kan sudah bebas semuanya gitu kan. Nah, ini yang berat kan. Saking bebasnya tawaran ya. Oh, nanti semakin bebas nih semakin susah. Ya, soal sekarang kan contoh yang sederhana saya bandingkan dulu kalau kita ya diserahkan mengaji ke surau oleh orang tua kita itu kan diiringi dengan memberikan palacuy gitu kan, awalnya untuk palacuy untuk anaknya kalau dia besar. Nah, kalau gini kan tidak. Ruang-ruang privasi keluarga itu keluarga inti itu kan sudah sangat tidak seperti dulu. Sekarang aja memari anak kemudian dilacui oleh guru itu kadang-kadang bisa dilaporkan gitu kan. Jadi ruang-ruang privasi ruang-ruang pribadi itu menurut saya sudah semakin menguat. Kemudian nilai-nilai sosial, sistem sosial yang lebih besar itu semakin berkurang menurut saya begitu ya. Tidak bisa kita sekarang tiba-tiba sebagai mama misalnya kita hardik kemenangan kita, ya kan? Itu tidak semerdeka dulu kita, tidak sebegitu kuat kewenangan kita. Bisa jadi bapaknya gitu, walaupun bapaknya itu adalah sumando kita, bisa jadi dia marah gitu ya. Nah, itu fenomena yang terjadi hari sekarang. Begitu merdeka, begitu sangat bebas, orang berkreasi seperti apa. Sekarang kan begitu di media sosial ya, bisa saja orang saling menghujat dan segala macam ya. Untuk ada pembatasan itu tuh yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira ini tantangan kita ke depan. Jadi menurut saya sistem nilai budaya kita yang tinggi itu mesti harus kita galang ya untuk paling tidak meimbangi perubahan-perubahan yang begitu luar biasa dahsyat itu masuk ke dalam gitu ya. Budaya-budaya luar yang mungkin tidak cocok bagi budaya kita gitu. Individualisme ya, penghargaan terhadap kebebasan individu pribadi. Saya kira kita memiliki sistem nilai sosial budaya yang sangat kuat membentengi masyarakat kita, dan itu yang mesti kita harus dorong. Saya dalam hal ini ya, dalam hal yang lebih besar ya, kita harus perkuat ini lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis yang mesti harus berbasiskan lokal menurut saya, sehingga kemudian persoalan-persoalan yang tadi disebutkan tentang kegalauan anak muda hari ini seakan-akan berada di ruang hampa ya, tidak punya, artinya tatapannya kosong, ini mesti harus diisi menurut saya. Kalau tidak kita akan mengalami sebuah masa di mana bangsa kita, republik kita ini akan mengalami apa yang saya sebut dengan
kegagalan identitas gitu ya. Bisa jadi dia tidak tahu lagi dengan apa, dengan dirinya ya sebagai anak bangsa yang lahir dalam kultur Minangkabau yang kuat, khususnya di Sumatera Barat ataupun di daerah-daerah lain. Ini yang mesti harus kita bangun. Belum lagi soal kebanggaan terhadap budaya kita ini kan sudah mulai menipis ya. Lama-lama kan sudah mulai tergerus ya. Kikis lah. Orang kita misalnya dalam konteks bahasa saja secara perlahan-lahan bahasa lokal itu kan sudah mulai hilang ya sebagiannya kalau kita hitung. Belum lagi soal pergaulan kita, anak-anak muda kita tidak bangga lagi dengan nilai budaya kita, Minangnya justru bangga dengan nilai-nilai dan budaya luar gitu. Ini menurut saya itu ancaman yang mesti kita harus lawan ya, sehingga kemudian budaya-budaya lokal kita yang maha tinggi itu dengan nilai-nilai sistem nilainya menjaga kehidupan bermasyarakatnya terjaga sampai kapanpun. Oke Pak, Ajori, thank you. Saya melihatnya sepakat dengan Ajori itu dengan kebebasan hari ini. Saya melihat ada karakter atau apa yang berubah terhadap karakter Brazil sendiri. Contohnya seperti ini aja saya lihat. Dulu anak muda itu suka bertanggung jawab untuk membantu keluarga, orang tua. Gitu. Hari ini nggak ada seperti itu lagi. Contohnya awak sendiri kan, disuruh orang tua itu ke sawah. Itu dulu semangat. Tapi hari ini udah pakai lacuy lah itu, pakai kata-kata yang agak kasar, itu nggak bergerak anak muda hari ini gitu. Terhadap keluarga sendiri gitu. Itu kan jauhnya perubahan karakter anak muda hari ini gitu. Anak muda kini cemeng ya itu lah. Kalau dikasih sebuah tugas atau tanggung jawab harus pakai embel-embel. Kalau dulu bersemangat sekali. Nah, terima kasih. Coba saya tanya lagi kepada Bang Asni nih. Ini dokter pendidikan lah. Abang sebagai akademisi pendidikan tadi itu melihatnya kondisi hari seperti ini yang kata Kak tadi itu pandangan Bang seperti apa? Dalam ini Pak ya, karena saya juga teknologi, secara filosofi ini kan teknologi ini juga ada. Sebenarnya dari awal teknologi diciptakan itu kan bisa jadi menjadi sebuah ancaman, bisa jadi menjadi sebuah peluang. Namun ketika negara tidak siap ataupun orang-orang yang ada di dalam sebuah komunitas ataupun dalam sebuah konsep bernegara tidak siap dalam menyiapkan tantangan ini, dia akan menjadi sebuah ancaman. Artinya apa? Dari awal teknologi ini dia kalau sekarang namanya kan AI, Artificial Intelligence. Bagaimana teknologi ini diciptakan itu berdasarkan karakter manusia yang berkembang saat ini. Saya contohkan seperti ini. Ketika negara kita hari ini saat ini perang dengan cyber army dan segala macam, artinya bahwa kita semua sepakat bahwa teknologi ini menjadi sebuah ancaman dalam konsep bernegara. Ketika itu sudah menjadi sebuah isu, itu berarti menjadi sebuah tantangan besar bagi negara hari ini. Tetapi ketika kita sebuah sumber daya yang ada itu tidak memiliki penangkal yang sehat, artinya kalau ketika kita tarik ke belakang bahwa dari awal instrumen yang kita pakai untuk menangkal semua penjajahan ini kan, teknologi ini kan menjadi sebuah penjajahan di era hari ini. Artinya bahwa 4.0 ini yang pertama kita lihat disrupsi terjadi di mana-mana. Ketika kita berbicara yang tidak bisa, bahwa semua hampir pakar sepakat yang tidak bisa digantikan itu adalah perannya adalah guru ya, guru dan orang tua dan keluarga. Ada banyak status pekerjaan yang hilang ya, karena lompatan teknologi ini, dan mungkin ada juga banyak pekerjaan baru yang lahir gitu loh. Itu kan yang mesti harus kita jawab. Nah itu yang akan menjadi sebuah, itu semua orang sepakat terhadap itu. Nah artinya apa? Kalau dulu negara bagaimana mereka menjahit rasa kebangsaan itu dari awal ya Bang Jaya, menjahit kebangsaan, rasa merdeka itu tinggi, mulai 08 aja sampai 1945, bagaimana proses bernegara itu menuju kesatuan untuk merdeka, setelah itu pendidikan ya kan. Nah hari ini ada sebuah persoalan baru bahwa kita merasakan bahwa ketika generasi Bajo hidup di dunia hari ini sudah merasa asing, apalagi generasi yang sebelum-sebelumnya, mungkin orang tua kita yang angkatan 45, angkatan 68 segala macam, mungkin dia merasa asing. Nah hari ini tantangan itu menjadi sebuah hal yang harus kita jawab bersama. Saya melihat hari ini karakter hilang, ya kan? Karakter semua hilang. Interaksi budaya kita itu lebih banyak di ruang-ruang digital daripada dunia nyata. Nah, berarti pergeseran itu anak-anak muda harus menjawabnya dengan sebuah karakter yang kuat.
Saya melihat bahwa pendidikan hari ini concern terhadap dua hal itu, karakter dan juga terhadap perkembangan teknologi informasi ya Bang ya. Nah, hari ini bahwa Pendidikan pendidikan berkarakter. berkarakter semua. Saya melihat itu karena apa? Teknologi ini bisa menggeser semuanya. Karakter kita kalau dulu di kampung-kampung oke lah kan. Kita melihat masih bisa disalam ketika anak-anak lewat dia masih bisa menyalam kan. Masih bisa nunduk jalan. Hari ini enggak, karena lalu lalang sih. Nah, bahwa hari ini karena ini adalah menjadi sebuah penjajahan teknologi yang sukses bagi saya dan semua konsep bernegara konsen terhadap pemudanya hari ini karena pelakunya yang melakukan itu anak-anak muda. Saya tidak yakin di usianya yang cukup 50-40-an di media sosial dia mengeluarkan sebuah statement yang sifatnya menjurus kepada SARA apa segala macam, itu hanya sebagian 0% lah. Tapi anak-anak muda yang menjadi korban, dia begitu radikal dalam mengeluarkan statement-statement bagaimana perpecahan itu berjalan, diciptakan dan lain sebagainya. Sehingga bahwa saya sepakat kata Maju tadi bahwa di dalam konsepnya dalam sebuah komunitas, pemerintahan segala macamnya, hari ini fokus kepada bagaimana anak-anak muda ini dibentuk karakternya, apakah itu karakternya dalam konsep bernegara, karakter dalam menghadapi tantangan, ini butuh karakter. Coba kita lihat hari ini banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi yang hari ini yang sudah sarjana pun kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Apalagi anak-anak muda yang hari ini tidak mendapatkan kesempatan dalam pendidikan formal. Artinya apa? Kompetensi dan karakternya itu tidak terbentuk secara kuat. Ketika orang-orang yang kita meyakini bahwa orang yang kanik kelas itu kan orang yang dihantam berbagai cobaan dan ruang-ruang sisi hidup yang dia geluti. Nah, anak-anak mahasiswa yang sudah yang ada di himpunan, organisasi segala macam mahasiswa jalan, dia kesulitan. Apalagi orang-orang yang tidak mencukupi pendidikan, dia hanya bermodal pergi ke suatu daerah untuk karena kesulitan tanpa karakter pun, di situ pun akan menjadi sebuah pemikiran oleh stakeholder tersebut dalam memikirkan kehidupannya. Nah, itu makanya saya sepakat bahwa ayolah anak-anak muda hari ini dia harus melihat bahwa karakternya harus dia perbaiki. Teknologi adalah sebuah peluang, tetapi ketika karakternya tidak kuat, jangankan kita yang sudah biasa tidak menggunakan teknologi, persoalan sholat aja misalnya ya, ketika azan pun kita sudah melakukan kegiatan di media sosial, mungkin kita tinggalkan. Hari ini karakternya nggak ada, dia pegang teknologi yang menjadi ancaman besar bagi orang yang sudah kuat karakternya, sudah menjadi ancaman, apalagi dia yang tidak berkarakter. Bang, Saya seperti itu. sebenarnya seperti ini, anak muda itu sendiri loh yang tidak mau. Itu gimana? Ya memang seperti itu. Tugas negara itu kan memikirkan bagaimana orang yang tidak mau berubah. Kalau dia sudah berubah, buat apa kita pikirkan? Dia harus memikirkan orang yang tidak berubah. Artinya apa? Dari dulu negara ini diciptakan semuanya pemuda yang diisi. Ketika kita berhenti berbicara pemuda, berhenti kita berbicara peradaban. Hari ini orang-orang yang tidak berubah, ketika dia berbicara, kalau akademisi maju kan, dia berinteraksi sehari-hari itu dengan pemuda. Bagaimana dia merubah konsep pemuda? Ketika dia berbicara di tengah-tengah masjid, dia pasti membicarakan tentang bagaimana konsep Islam ke depan anak-anak muda juga. Ketika dia menjadi seorang kepala daerah, dia akan berbicara bagaimana anak-anak muda ini efektif, kontributif dan berkompetensi dalam menghadapi membangun bangsa ini. Malahan dia sebagai penyelenggara pemilu pun yang dia gaya itu berusaha untuk anak-anak muda yang dia apa? Karena apa? Anak-anak muda inilah jadi sebuah instrumen penting bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang sulit untuk diterobos oleh generasi-generasi sebelumnya. Nah, coba banyak kita di ibu kota Indonesia ya, Bang Putra. Bang, coba Bang kasih pandangan nih terhadap masalah hari ini terhadap anak muda. Apakah itu terjadi terhadap Bagaimana pergaulan anak muda sekarang, baik di kota maupun sampai ke desa. Apakah tantangannya sama Jakarta dengan apa ya? Ya. Itu orang aktivis yang hidup di DKI gitu. Ya, kalau melihat dari kacamata dari DKI hari ini tentu sudah berubah jauh total. Yang tadinya itu kalau di omongan orang itu dia bilang secara kelompok dan secara bersama. Tapi hari ini hidupnya itu ya lu gua kalau di Jakarta itu. Siapa yang nggak bisa menerapkan apa yang dia punya dalam dirinya, siap berkompetitif maka dia akan tertinggal. Dan hasil adalah cuek itu yang akan ada. Nah,
Maka saya sangat menarik ketika saya pulang kampung, itu lebih menarik karena masih ada nilai-nilai yang ditanamkan, walaupun sudah mulai bergeser, tapi masih ada lah segelintir orang untuk melakukan sebuah kegiatan berkelompok sehingga menghasilkan kualitas yang bisa menjadikan itu daya saing di negara ini. Contohnya misalkan Bang Aju tadi mengatakan bahwasanya adanya kejadian-kejadian sosial, baik dia pemakai narkoba dan segala macam, itu sudah terjadi di Jakarta. Nah, kesalahan itu tidak terletak kepada remaja atau pelajar itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena apa? Kekosongan ruang-ruang itu, nggak ada aktivitas yang mereka lakukan, sehingga mereka melakukan aktivitas yang menurut mereka itu akan menghadiri atau menjawab permasalahan mereka. Padahal intinya mereka tidak menjawab masalah itu, bahkan mereka akan lebih terpuruk daripada hal yang sebelumnya. Nah, melihat dari kondisi Sumatera Barat hari ini, seharusnya saya pun merasa bangga karena masih banyak ruang-ruang yang bisa dibuat aplikatif seorang pemuda yang bisa mengelola sawahnya atau mengelola palanya, itu menjadikan ruang yang sangat besar seharusnya. Sehingga apa? Jangan pernah berpikir setelah SMK atau SMA mereka merantau, yang padahal kalau dalam Al-Quran pun dia bilang setiap daerah, setiap tempat yang mereka tinggalkan itu adalah ada tempat kehidupan mereka. Nah, konsep yang dibangun oleh pemuda yang hari ini, mereka setelah SMA lebih baik dia merantau. Padahal setelah merantau pun dia bingung mau ngapain. Apalagi kalau dia merantau sendiri, ya kan? Apa yang terjadi? Alhasil dia jadi penghuni kolong jembatan. Masih banyak yang saya temui kemarin itu di kolong jembatan, orang Cirebon banyak, orang Jawa Tengah ada. Bahkan kenapa? Karena mereka berpikir rantau ini jawaban dari masalah itu. Ternyata sampai rantau di DKI Jakarta pun yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sesuai, otomatis mereka tetap aja tidak akan berkembang. Kenapa? Karena mereka tidak mengasah potensi-potensi yang ada di diri mereka, sehingga alhasil itu akan buruk lagi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari perubahan, saya terbesit dalam pikiran saya dalam buku itu, dia di Jurmiyah ada namanya Rofa. Rofa itu adalah kekuatan yang harus digabungkan, baik dari masyarakat sampai kalangan pemerintah. Tentunya memiliki bedanya apa? Fungsi mereka berbeda. Nah, pemerintah hadir untuk memberikan ruang-ruang. Bagaimana menghadirkan ruang itu agar ketika pemuda atau remaja sudah mempunyai ingin berkeinginan, tetapi ada kebatasan mereka, yaitu melalui finansial, otomatis pemerintah hadir di situ. Contoh kemarin saya baru lihat dari Sumatera Barat berhasil pesawat yang dari mesin jet ya, mesin mobil jet. Coba bayangkan ketika sudah ada itu pun hari ini harusnya pemerintah hadir jemput bola itu. Dan hari ini harus kita lihat dari undang-undang dan peraturan pun jelas, kita harus bangga dengan produk kita, bukan bangga dengan produk orang lain. Coba kita bayangkan dari mulai hal yang kecil aja, kayak katembat. Katembat itu dari Cina. Terus apa yang mau kita tusuk gigi pun dari Cina. Padahal kayu ada di sini, ya kan? Terus apa yang kita lihat dari kelapa, itu bisa jadi odol kan? Nah, seperti identitas Sumatera Barat yang penuh dengan pohon kelapa ini kan, otomatis mereka harus berpikir. Pernah saya mendapatkan satu perkataan Ungku Salih, itu dia bilang ingin membangun kampus namanya Kerambi ya. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena Ungku Salih melihat dari akar sampai atas itu berguna semua. Nah, itu yang kita tidak mengambil hikmah itu. Kenapa sih seorang yang tidak pernah melakukan kuliah ya mungkin kan, tapi dia tahu gitu. Itu tuh kata kuncinya itu menurut saya. Ini kan si Putra ini kan yang paling otentik lah bicara tentang remaja ya, anak muda hari ini ya. Iya. Beliau aktivis, mahasiswa gitu ya, remaja. Kuncinya negara harus hadir. Kenapa muncul berbagai persoalan kenakalan remaja ya? Aksi-aksi begal yang kemungkinan itu banyak dilakukan oleh anak muda dan remaja, atau persoalan-persoalan lain ya, LGBT dan macam-macam, itu karena itu tadi
kompleks masalahnya, tidak hanya persoalan nilai-nilai budaya kita yang tidak tertransformasikan dalam bentuk tindakan dan psikomotorik dalam pikiran dan tindakan mereka, tapi juga masalahnya masalah ekonomi, masalah ya kan, masalah sosial lainnya gitu ya. Gimana mereka kita tidak membenarkan cara-cara itu dilakukan, tapi mereka kan mau lakukan begal ya, bisa jadi dia melakukan karena dia terpaksa harus mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka kan gitu. Kan ini persoalan yang ada gitu, dan memang tidak ada cara lain negara, termasuk juga elit di negeri ini memberikan ruang, memberikan arena bagi mereka agar kemudian mereka memang tidak berada di ruang hampa tadi gitu. Yang lebih saya aneh Bang Ajo ya, seorang pimpinan negara dia buat e-sport, artinya games yang dia banggakan. Terus apa yang bisa dibanggakan dari game itu gitu? Cuman main game Mobile Legends soalnya. Dia pestakan, dia lombakan. Apa dampaknya? Sehingga mereka akan presiden aja mendukung Hamiko untuk main game. Udah kita main game aja ya kan Bang, jadinya gitu. Jadi tuh mereka akan berpikir seperti itu gitu. Presiden udah mau berikan ini ruang untuk main game. Sehingga game itu akan menjadi udah bagaimana gue jadi jago aja. Kalau jago, kalau enggak kalau nanggung ini kuota habis, duit nggak ada, hasilnya kriminal, mencuri, begal, jual narkoba. Jual Itu narkoba bisa itu jadi. Terjadi karena itu tadi, karena bagian salah satu Beli kuota nggak mampu. ya kan, pakai uang kan dia jual apa? Iya. Ada sebuah cerita di daerah Preman ya, Sungai Geringgir. Dia maling sapi. Ketika ditangkap alasannya itu beli chip. Nah, beli chip ya, itu kan Alasannya- luar biasa itu. Itu baru Ya. sebelum Ramadan kalau nggak salah. Iya luar biasa kan. Jadi, Dan mudah-mudahan para pemangku di negeri ini mendengar iya. Ada lagi yang lebih parah Bang. rintihan yang kayak gini, Tahu nggak, Bang? informasi yang begini. Di Jakarta itu bahkan dia punya, misalnya laki-laki yang mau cek perempuan di pacaran, pacarnya itu dijual Untuk Iya. untuk dapatkan uang. jangankan itu, Pacarnya tuh. orang tua aja ada menjual anak ya kan, banyak kejadian. Kan itu yang jadi masalah. Saya melihat semakin ke depan nih zaman ini, jadi mungkin gila gitu. Kalau seperti itu. Dengan chip aja bisa menjual maling jauh, menjual anak. Itu kan sudah hilang kemanusiaan itu sendiri gitu. Iyalah, manusia ini kalau tidak ada Iya. agama, tidak ada nilai, tentu ya lebih binatang pada binatang kan. Makanya dari itu kita tentu bisa meyakini bahwa diri kita ini anak-anak muda ya, saya sudah mulai tua nih, kita meyakini bahwa ini adalah tantangan ke depan dan ini harus kita galang bersama, membangun komunitas-komunitas, kelompok pendidikan ya, sosial kemasyarakatan. Kita harus dorong seberat apapun tantangan itu harus kita hadapi. Oke Jo, untuk itu Jo, plus terakhir aja lah terhadap masalah Indonesia hari ini gitu. Depannya seperti apa yang harus kita pesan? Ya memang mulai pertama itu dari negara, dari pemerintah. Pemerintah tentu sudah tahu ya dengan berbagai problem konflik yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama anak muda. Anak muda ini kan ke depan akan menjadi pemimpin. Kalau pemerintah hari ini atau negara hari ini, elit politik hari ini, pimpinan kita hari ini tidak memikirkan bagaimana anak muda yang akan menjadi pemegang tongkat estafet ke depan, ini berbahaya bagi kelangsungan republik ini saya kira. Jadi kita berharap adanya tokoh-tokoh tauladan yang memberikan contoh bagi anak-anak muda, memberikan pemahaman bagi anak-anak muda. Yang harus dibangun hari ini kan kepercayaan kepada anak muda sebenarnya. Kalau dia tiap hari melihat praktik para elit politik, para pejabat di negeri ini mempertontonkan hanya tidak baik kepada anak muda, jangan disalahkan anak muda lebih kurang aja lagi pada ya kan gitu. Itu aja polanya. Di samping memang ekonomi kesempatan kerja, karena memang perubahan-perubahan yang terjadi belakangan ini itu kan menghilangkan beberapa profesi pekerjaan. Walaupun di sisi lain melahirkan beberapa pekerjaan juga. Ada YouTuber hari ini, ada bazar hari ini, ada macam-macam. Tapi lebih dari itu semua, yang utama memang seberat apapun tantangan kita hidup di dunia, baliknya tentu ke agama. Utamanya gitu, agama ya. Kita tentu harus dekat ke situ sehingga kemudian seberat apapun ancaman, kita punya fondasi yang kuat menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Jadi pendidikan agama yang kemudian ya pendidikan mesti harus
perkuat. Kemudian yang terakhir menurut saya skill ya. Hari ini anak remaja, anak muda kalau tidak punya skill, saya kira memang itu menjadi problem yang serius. Satu aja kita punya skill, pasti akan berguna. Daripada kita banyak mengetahui ilmu tapi tidak punya skill ya. Saya kira ini yang mesti harus kita dorong baik, dan saya kira forum-forum diskusi, forum-forum pendidikan komunitas harus kita kembangkan. Terakhir saya katakan, kita harus paling minimal menjadi satu batang lilin dalam gelapnya suasana. Jadi kalau sudah kita nanti menjadi lilin-lilin kecil dan terus menyalakan lilin, lama-lama lilin itu akan menjadi terang, menerang. Kalau lama-lama lilin itu banyak, dia akan menjadi terang menerang. Saya kira itu pesan saya. Oke, itu Mas Ijo. Oke, terus teman terakhirnya apa? Bang. Nah, saya mau gini Bang Pai, kalau terkait anak-anak muda dan hari ini harusnya sekat-sekat eksklusif anak-anak muda, jangan terlalu banyak. Jadi pemerintah hari ini terlalu memikirkan anak-anak muda yang eksklusif dan kacamatanya jangan kacamata kuda. Dia harus melebar, lihat ruang-ruang komunitas-komunitas yang tidak eksklusif dan berikan mereka ruang, berikan mereka kesempatan, latih kompetensinya, dan itulah yang harus mereka pikirkan agar konsep berdaerah sehat, bernegara sehat. Kalau hanya negara dan daerah diperuntukkan untuk anak-anak muda dan tim eksklusif, Kelompok orang yang baik itu dalam berbagai macam jenisnya, kelompoknya. Ketika negara hanya memikirkan itu, kita tunggu aja. Bomba itu akan beda. Istilahnya semakin berkembang oligarki politik, oligarki ekonomi, ya itulah gawat. Akan terjadi seperti Timur Tengah, bisa jadi. Semua seperti Banjo tadi, ketika sudah urut ini Jadi persoalan. ruang-ruang itu disekat, Apapun akan dilakukan. akan dilakukan. Menurut saya itu. Oke, terakhir buat Bang Putra. Kalau saya sih melihat ini dalam statement terakhirnya itu sebenarnya perubahan itu nggak perlu dari kota Jakarta. Karena Mulai dari desa-desa. kalau kita lihat dari kota Jakarta, otomatis itu kompleksnya lebih jauh dan intervensi antara cukong-cukong pun makin ada gitu. Nah yang hari ini Sumatera Barat yang masih menjaga ranah Minangnya itu lebih baik dari wilayah-wilayah pedesaan. Makanya yang melalui si apa BUMDes. Putra ini pulang kampung dari DKI akan membangun desa ya. Ada yang harus dilakukan. Misalkan hari ini terbatas dengan finansial, ada dana BUMDes, keluarkan dana BUMDes itu sehingga apa? Terarah BUMDes ini kemana arahnya? Dengan ekonomi kreatif itu akan muncul dan perubahan itu akan ada. Luar biasa tuh, membangun Indonesia dari nagari. Dari timur. Kita lihatlah nanti ya. Oke. Dan mudah-mudahan akan muncul champion itu ya. Amin. Jangan pelosok-pelosok. Jamin dulu Jo, terakhir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat penonton. Saya Bang Pai mundurkan diri, tetap di Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Literasi.